Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sofian dari kelas 07 TPLK 001 dari kelompok 1, eh, membahas tentang teknik penyelesaian konflik yang dikerjakan oleh saya sendiri, Kurnain. Lalu ada Bayu Juni Aditya, Firda Salsabila, Bagas, dan Muhammad Irfan Maulana. Nah, apa sih konflik? Konflik merupakan proses sosial atau perselisihan yang terjadi ketika dua pihak atau lebih, baik individu, kelompok, maupun organisasi, yang saling bertentangan karena perbedaan kepentingan, pandangan, nilai, atau tujuan. Dalam interaksi antar personal maupun organisasi, konflik tidak selalu negatif. Bila dikelola dengan baik, konflik bisa mendorong kreativitas, inovasi, dan pemahaman yang lebih dalam. Untuk jenis-jenis konflik yaitu ada 4: intrapersonal, interpersonal, intragroup, dan interpersonal. Nah, apa aja sih? Nah, konflik intrapersonal yang biasanya terjadi pada diri sendiri, kayak perang antara batin sendiri yang terjadi dalam diri individu tersebut. Nah, sedangkan konflik interpersonal terjadi antar individu, yaitu dua orang gitu. Lalu ada konflik intragroup, muncul dalam kelompok kecil, skalanya lebih kecil, yaitu dalam satu kelompok atau satu organisasi gitu. Lalu ada konflik intergroup, antar kelompok atau organisasi. Jadi misalkan saya punya kelompok satu berselisih dengan kelompok lainnya, atau divisi satu berselisih dengan divisi lainnya. Lalu apa sih penyebab konflik? Umumnya yaitu perbedaan komunikasi, nilai, prinsip, dan budaya, persaingan sumber daya, ego pribadi atau emosi, lalu kurangnya empati atau kesediaan memahami orang lain. Lalu kita beralih ke model dan teknik penyelesaian konflik, yaitu ada 4 dalam presentasi kali ini, yaitu ada model Rahim tahun 2017 di buku Managing Conflict in Organizations, yaitu ada 2, yaitu concern for self atau kepentingan pada diri sendiri, lalu ada concern for others, kepentingan orang lain. Nah, masing-masing dari concern ini kita bisa dapetin 2 tingkatan, yaitu tingkat tinggi dan tingkat rendah. Nah, apabila concern for self-nya tinggi, yaitu cenderung lebih ke sifat egois yang mementingkan kepentingan pribadi, lebih berusaha keras agar pendapatnya diikuti, kebutuhannya terpenuhi atau tujuannya tercapai. Sedangkan tingkat rendah, individu rela mengalah atau lebih legowo dalam menerima kepentingan orang lain atau pendapat orang lain. Lalu ada concern for others tingkat tinggi, individu peduli pada perasaan, kebutuhan, dan kepentingan pihak lain. Sedangkan tingkat rendah, individu kurang peduli dan lebih fokus pada dirinya sendiri gitu. Lalu ada Fisher dan Yuri, Getting to Yes. Fisher and Yuri dari Harvard Negotiation Project memperkenalkan pendekatan principle negotiation atau negosiasi berbasis kepentingan, yaitu interest-based negotiations, yang pada intinya negosiasi harus mencapai win-win atau solution berdasarkan kepentingan. Nah, pada mencari win-win solutions, kita dapat 4 prinsip, yaitu separate the people from the problems, yaitu sering terjadinya konflik memburuk karena emosi pribadi dicampur dengan substansial. Lalu yang kedua ada focus on interest and not positions, fokus pada kepentingan dan bukan posisi. Dengan menggali kepentingan, lebih banyak solusi kreatif yang bisa muncul. Lalu invent option for mutual gains, kayak lakuin brainstorming buat banyak opsi sebelum memutuskan. Cari solusi yang kreatif yang bisa memberi manfaat untuk kedua belah pihak, tentunya secara baik. Lalu ada keempat, insist on using objective criteria. Putusan sebaiknya berdasarkan standar objektif
bukan siapa yang lebih kuat atau siapa atasan atau siapa bawahan. Lalu ada Batman, best alternative to a negotiation agreement. Dari selain empat prinsip di atas, Fisher and Urey menekankan konsep Batman, yaitu opsi terbaik yang dimiliki jika negosiasi gagal. Lalu ada teori Robbins and Judge pada 2019 dalam Organizational Behavior. Nah, Stephen Robbins dan Timothy Judge menyusun kerangka untuk memahami bagaimana individu, kelompok, dan struktur mempengaruhi perilaku dalam organisasi dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, definisinya, a field of study that investigate the impact that individuals, group, structure have on behavior within organizations for the purpose of applying such a knowledge toward improving an organization effectiveness. Jadi, organizational behaviors fokus pada memahami, memprediksi, dan mengendalikan perilaku manusia dan organisasi. Lalu Robin and Judge membagi studi OB ke dalam 3 level utama, level individu, kelompok, dan organisasi. Lalu ada konsep Dutch, Martin Dutch dalam buku Handbook of Conflict Resolutions. Menurut Dutch ada beberapa hal kunci, yaitu yang pertama, konflik bersifat alami dan tak terhindarkan. Lalu ada orientasi tujuan menentukan arah konflik, dinamika konflik dipengaruhi faktor psikologis dan sosial. Nah, ada dua lagi, konflik destruktif dan konflik konstruktif. Konflik konstruktif bisa menghasilkan peningkatan pemahaman antar pihak. Lalu ada konsep konflik destruktif dalam buku ini. Jika dikelola dengan orientasi kompetitif, konflik menghasilkan distrust, polarisasi, eskalasi, dan kegagalan konflik komunikasi. Nah, destruktif ini lebih ke kegagalan dalam organisasi. Setelah dari macam-macam model dan teknik penyelesaian konflik, nah, selanjutnya kita membahas langkah-langkah penyelesaian konflik. Dalam materi ini kita ada 7 caranya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah utama, mendengarkan semua pihak, mengelola emosi, menetapkan tujuan yang bersama, menghasilkan berbagai alternatif solusi, memutuskan solusi terbaik bersama, dan melaksanakan dan mengevaluasi solusi-solusi tersebut. Nah, kesimpulannya dari teknik penyelesaian konflik adalah fenomena yang tidak dapat dihindarkan, namun dapat dikelola. Melalui keterampilan antarpersonal, individu dapat memilih teknik penyelesaian konflik yang tepat sesuai dengan situasi, dengan pendekatan yang konstruktif, dan konflik bukan hanya dapat diselesaikan, melainkan juga menjadi peluang untuk memperkuat hubungan, meningkatkan kinerja, dan menghasilkan suatu inovasi. Sekian diskusi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.